Gold from American River. Ini bergema di seluruh San Francisco sambil ngangkat yang namanya tabung emas. Ada gelas kaca isinya emas. Dia bilang ada emas ketemu. Rumor penemuan emas terkonfirmasi pada 1948 dan mulai gold rush di California, Amerika Serikat. Semua orang, lebih dari 300.000 orang datang ke California. Keberuntungan mereka dalam menemukan emas dengan harapan bisa memperoleh emas gede kaya raya. Ternyata hanya segelintir orang dari mereka yang benar-benar berhasil. Dan menariknya, Samuel Brannan adalah salah satunya. Ia menjadi jutawan pertama dari gold rush ini, dari demam emas ini. Menariknya, bukan dengan cara menambang emas, melainkan dengan memanfaatkan kebutuhan para penambang. Dia menjual sekop, sabit, panci, berbagai macam peralatan, makanan dan seterusnya untuk para penambang yang datang ke sana. Bayangin 300.000 orang semua berebut nyari emas, dia mensuplai kebutuhan para penambang itu. Ada juga satu orang yang visioner di saat lahir di Jepang pada 1929, berkelana ke Amerika Serikat mencari peluang dan petualangan baru. Di San Francisco pada 1953, pas lagi hot-hotnya. Namanya adalah Levi Strauss. Strauss melihat kota yang ramai dengan para pencari keberuntungan yang mencari kekayaan di ladang emas. Namun, dia dengan cepat mengenali peluang emas yang berbeda. Dengan cara apa? Dia menyediakan pakaian yang lebih tahan lama, jadi kayak lebih kuat gitu, pada para penambang yang memerlukan pakaian kokoh untuk menahan kerasnya pekerjaan mereka. Mereka harus nambang seterusnya. Strauss memulai usaha entrepreneurnya ini, wirausahanya, dengan mendirikan bisnis barang kering, mengimpor dan menjual berbagai barang kepada populasi yang berkembang dengan sangat cepat. Jadi dia mulai jualan tuh yang namanya barang-barang peralatan, sama kayak si Brannan tadi, jualan cangkul, shovel dan seterusnya. Merasa ada kebutuhan akan celana kerja yang kuat untuk menahan kondisi pertambangan yang berat keras, dia menggunakan kain kuat yang dikenal sebagai duck clothes dan bermitra dengan seorang penjahit lokal bernama Jacob Davis. Bersama-sama mereka membayangkan ide revolusioner, memperkuat titik-titik stres di celana dengan kuku tembaga, meningkatkan daya tahan dan umur celana tersebut. Jadi celananya jauh lebih kuat. Inovasi ini terbukti menjadi perubahan atau game changer karena para penambang semua berebut ke Levi Strauss & Co. untuk celana yang dapat diandalkan dan tahan lama, yang dikenal sebagai blue jeans. Sampai sekarang siapa yang nggak pernah tahu atau bahkan mungkin semua orang punya jeans. Kabar tentang kualitas dan fungsi dari sana ini luar biasa. Dari blue jeans Levi Strauss ini menyebar seperti api, menarik tidak hanya para penambang tapi juga buruh, peternak dan bahkan para koboi. Permintaan akan celana yang kuat yang tahan lama ini tumbuh pesat, dan Levi Strauss menjadi sinonim dengan pakaian kerja yang tangguh dan dapat diandalkan. Dari tanah suci tambang hingga dunia sehari-hari yang berwarna, kreasi denim Levi's menangkap inti dari mode fashion, menemukan tempat tercinta di hati dan lemari banyak orang, bahkan sampai 150 tahun kemudian, 170 tahun kemudian di era modern ini. Bukan hanya Levi Strauss, dikatakan bahwa selama demam emas California, mereka yang menjual sekop dan pasukan pertambangan esensial lainnya, misalnya nyediain makanannya, tempat tinggalnya, itu justru menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada individu yang dengan tekun kerja keras pagi sampai malam mencoba kayak menjelajahi tanah sepetak-sepetak sungai diayak-ayak untuk seberkah emas. Fenomena inilah yang melahirkan idiom yang abadi, Daring Gold Rush Sell a Shuffles. Jadi kalau saat semua orang lagi nyari emas, jualah sekop. Kamu akan jauh lebih kaya dibanding kamu ikutan nyari emas. Ini berfungsi sebagai pengingat yang menyentuh hati bahwa terkadang kunci kesuksesan bukanlah mengejar hadiah yang jelas, tetapi dalam mengenali peluang-peluang tambahan yang ada di sekitarnya. Bagaimana Shopify menjual sekop selama semua orang kayak pengen bikin e-commerce. Dengan munculnya e-commerce, banyak individu dan bisnis berusaha untuk menetapkan keberadaannya online, harus bikin website dan seterusnya. Shopify bikin itu semua jadi pengen. Pertanyaan yang dapat diajukan oleh para pengusaha ketika meniru prinsip jual sekop selama demam emas adalah, alat atau layanan esensial apa yang dapat saya sediakan untuk mendukung dan memberdayakan individu atau bisnis dalam mengejar tren populer atau pasar yang sedang muncul. Inilah yang persis dilakukan oleh Levi Strauss dan juga prinsip yang diadopsi oleh Tobias Lutke dan Scott Lake dari Shopify. Coba kita masuk lagi, ada nggak contoh-contoh lainnya? Sebelum itu, sekali
Sekali lagi, istilah During a Gold Rush Sell Savos mencerminkan strategi bisnis di mana seseorang atau perusahaan fokus pada menyediakan alat atau layanan yang mendukung industri yang sedang berkembang, sedang trending, sedang naik daun, bukan langsung terlibat dalam kegiatan inti industri tersebut. Berikut adalah beberapa contoh kisah nyata yang mencerminkan konsep ini. Microsoft, selama boom komputer pribadi PC, Microsoft tidak bikin namanya perangkat keras hardware komputer, tapi mereka memasok sistem operasi dan hasilnya Bill Gates jadi orang terkaya di dunia berturut-turut selama bertahun-tahun. Amazon di era semua pengen jualan online, dia nggak jualan produk, tapi dia bikin platform di mana semua orang bisa jualan lewat dirinya. Sama Alibaba, sama kayak Tokopedia, sama kayak Bukalapak, sama Lazada, Blibli, mereka melakukan itu juga. Ketika semua orang bikin informasi, dia cuma kayak nyari informasi di sini. Apple dengan App Store-nya juga sama. Sebelumnya dia pegang sendiri, ketika dia lepas, semua orang bikin yang namanya aplikasi. Para developer, software developer bikin aplikasi, dia dapat duitnya. Jadi dia dapat komisi dari setiap penjualan yang terjadi di semua apps dari semua developer. Kita tahu juga ada namanya Uber. Ketika industri transportasi lagi kenceng-kencengnya, dia nggak perlu punya taksi, perlu mobil, dan sekarang diikuti juga oleh Gojek, Grab, dan seterusnya. Geser lagi mau Traveloka, Tiket.com, semua juga sama. Netflix bener-bener kayak udah semua orang punya video, punya film, kumpulin di tempat dia. Yes, bener, semua nanti akhirnya dia juga bikin film. Tapi awalnya dari mana dia dapat duit semua itu? Karena dia menyediakan sesuatu yang ketika semua orang lagi kejar-kejaran di situ, dia kayak apa yang bisa gue jual sebagai bantuin mereka semua. Airbnb, ketika semua orang punya hotel, punya guest house, punya rumah, dan seterusnya, punya kamar, Airbnb udah lewat gue aja. Yang paling gede, paling kaya Airbnb-nya kan. Mau ngomongin Zoom, mau ngomongin Spotify, PayPal, LinkedIn, dan semuanya benar-benar kayak jagoan. Mas Rizky bisnisnya juga melakukan itu. Semua orang pengen jadi affiliate TikTok, jualan di TikTok, dia bikin buku kitab hitam TikTok affiliate, terjual lebih dari 50.000 waktu sangat singkat karena semua orang pengen belajar cara jadi affiliate. Termasuk di mana tempat kita upload video ini, YouTube. Ketika semua orang bikin konten, dia bikin udah ini platformnya bikin konten. Dan siapa yang paling dapat duit paling banyak dari advertiser, dari pengiklan? Ya YouTube, karena dia ngambil berapa puluh persen dari iklan semua orang yang bikin konten. Bayangin kalau dia harus bikin kontennya satu-satu, dia harus bikin berapa studio, nge-hire berapa ratus ribu orang dan seterusnya. Dia kayak semua orang silahkan jadi konten kreator, upload di tempat gua, kita bagi hasil. Inilah filosofi daripada During a Gold Rush Sell Savos. Coba pikirin 1, 2, 3, 4, mungkin 20 ide di mana Anda bisa memanfaatkan apa yang sedang terjadi di sekeliling Anda untuk menjadi Levi Strauss berikutnya. Thank you.